Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel review pusaka. Kali ini kita mencoba tayangan perdana setelah beberapa ganti akun dan karena YouTube kurang bersahabat. Ini langsung saja kita ke materi. Saya ada keris dengan warangka gaya Ladrang Surakarta, seperti agak nginden atau warangkanya ini seperti memiliki cahaya-cahaya pantulan. Kalau kita lihat secara seksama, warangka ini sepertinya trembalu, tapi ya ini dugaan saya saja karena saya bukan ahli kayu. Sepertinya trembalu. Dan ini bukan iras ya. Kalau kita lihat ini bukan iras. Ini adalah sambungan. Tetapi sudah di finishing atau digebek ulang oleh ahlinya dan disamarkan. Dan sampai bawah utuh. Sepertinya memang sengaja tidak dikasih pendok. Seperti ini. Dan bagian atas juga trep. Jadi ini memang bawaan kerisnya. Asli bawaan kerisnya. Termasuk juga handle-nya. Handle-nya ini kita bisa lihat garapnya bagus, lawas, dan terdapat semacam junjung derajatnya. Seperti kalau orang keris yang detail itu melihat bahwa ada unyeng-unyengnya di bawah dan juga seperti junjung derajat di atas. Ini. Tapi saya kurang tahu junjung derajat itu garisnya seperti ini tuh ke bawah, panahnya ini ke bawah atau ke atas. Nah, ini belakangnya juga detail seperti ini. Kemudian mendaknya. Mendaknya ini disinyalir adalah perak. Tapi juga saya belum ngetes. Sepertinya ini mendaknya ini perak. Kita dekatkan lagi. Nah, kalau tidak perak, ya alpaka atau nanti swasa atau swoso, bahan campuran. Tetapi saya kok lebih condong ke perak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mereview bilahnya. Seperti apa bilahnya? Kalau orang dulu melihat keris dari dalam warangka dan melihat gonjonya saja, itu sudah terlihat ini keris lok atau keris lurus. Nah, sebelum kita buka, bisa ditebak dulu teman-teman, ini keris lurus atau keris lok. Seperti ini ya. Nah, ini keris lurus atau keris lok teman-teman. Ayo coba ditebak. Oke, kita buka pelan-pelan. Kita buka. Yang kita geser adalah warangkanya, jangan lupa. Kita tetap memegang teguh tata krama dan tata cara pembukaan keris, perbedaan ngelolos dan juga ngunus, gitu ya. Nah, ini teman-teman, isinya adalah keris keris lok. Kita lihat dari bawah, rincikannya adalah kembang kacang, lambe gajah 1, kemudian belakangnya ada gerenengnya dan nungka. Nah, ini
wadidangnya nungkak. Di bagian gonjo, kalau orang perkerisan menyebut ini adalah ada semacam pola pamor Mas Kumambang ya. Nah, ada seperti pola pamor Mas Kumambang. Mari kita lihat sampai ke atas. Diingat-ingat ya tadi ricikannya. Lambe gajah 1, kemudian kembang kacang, dan juga gereneng. Kemudian loknya adalah, kita lihat loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan rincikan ini dan lok 9, kita biasa menyebut dengan dapur Carang Soko. Dapur Carang Soko, teman-teman. Nah, kita bisa lihat detail dari garapnya. Garapnya cukup luas. Kita fokus ke garap dulu ya. Garapnya cukup luas dan juga tidak kaku. Luas, indah, enak dipandang. Kemudian untuk bahannya, kita lihat bahan. Bahannya ini termasuk besi atau material yang padat. Kalau kita lihat, padat, pulen, dan juga matang tempaannya. Kita lihat sampai atas. Termasuk tempaan yang matang dengan material yang milah dengan bagus, rapi. Rancang bangunnya juga luas, tidak kaku. Nah, ini milah ya teman-teman. Kemudian kita lihat sebaliknya. Oke. Kita lihat sebaliknya dan ternyata sama juga. Luas, rapi, dan indah sekali. Pamornya ini kalau dilihat dari kamera mungkin kurang begitu jelas ya semuanya ya. Tapi kalau dilihat secara langsung ini besinya semu kehijauan. Semu kehijauan dan pamornya termasuk pamor yang bagus dalam artian bahan yang bagus. Kalau kita lihat pola-pola guratannya ini, kalau tidak salah nanti akan ada pamor ceprit. Jadi pamor-pamor yang berpola bulat-bulat sedikit-sedikit gitu, muncul tidak begitu. Nah, kalau kita lihat keris ini dari jauh, kita lihat keris ini, kita lihat di bagian tengah bilah sampai ujung itu terdapat semacam besi atau material yang berbeda dengan bagian bawahnya. Bagian bawahnya putih keperaan atau abu-abu, tetapi di atas sampai sini, sampai di sini ya, itu ada abu kehitaman sampai ke atas. Nah, ini orang kalau menyebut ini adalah sepuhan atau disepuh. Ketika kita membuat keris, tombak, ataupun pedang, kita akan menyepuhnya untuk menguatkan materialnya gitu. Ya, di sebaliknya juga ya. Begitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari segi keluasan lok. Loknya ini tidak terlalu rengkol atau tidak terlalu meliuk, tetapi juga tidak masuk dalam lok kembo. Loknya ini standar. Kalau kita lihat lok-lok yang standar seperti ini, disinyalir ini adalah keris
dengan pola garap mengikuti langgam Mojopahit. Bahannya juga Mojopahit. Tetapi panjang bilahnya ini menurut saya tidak masuk untuk tangguh Mojopahit. Karena Mojopahit terkesan ramping, kecil, dan cekli. Tetapi ini tidak, ini termasuk gagah. Karena panjangnya sekitar sekitar 33 atau 34 atau 35 cm. Nah, menurut saya keris ini sudah dipengaruhi oleh Demak. Jadi ini mungkin peralihan antara Mojopahit dan Demak, atau bisa juga Demak ke Mataram. Mataram Islam tentunya. Nah, untuk tangguh adalah ilmu yang sangat sulit dan teman-teman bisa menaksir sendiri, melihat sendiri, dan menangguh sendiri untuk keris ini. Yang jelas, keris ini termasuk keris yang sepuh, original, tidak ada olahan sama sekali. Kita lihat sirah cecaknya seperti ini, lancip tapi tidak meninggalkan keluasannya. Dan bagian belakang ada nungkaknya. Bagian wadidang ada nungkaknya. Nah, nungkak ini ada yang menyebutkan bahwa nungkak itu adalah ciri garap era tertentu. Ada juga yang menyebutkan itu adalah gaya empu tertentu. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Kita lihat keris yang bagus, tinggal dijamas. Oh ya, ini dari desa saya mendapatkannya seperti ini dan belum dijamas. Tapi uniknya dari desa seperti ini masih bersih tanpa karat. Nah, inilah besi yang bersih tanpa karat, dalam artian karat yang membandel. Saya yakin bahwa ini adalah besi yang bagus dan besi yang berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pesinya sangat utuh. Mungkin akan saya buka ketika ada yang bertanya. Sangat utuh, sangat layak dikoleksi, dan keris ini bisa menjadi contoh koleksi yang baik. Ada yang suka dijamas, ada juga yang suka hanya diputih seperti ini. Masalah selera, dan itu tergantung Anda. Silahkan diamati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.